172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak, apa kabarnya? Jumpa kembali di YouTube Hobinya Ayah Azam. Saya, Ayah Azam, saya mengidap diabetes. Ketika video ini ditayangkan Kak, berarti sudah 2 tahun saya mengidap diabetes. Dimulai dari tahun 2022 ketika hari-hari saya menjadi mencekam. Karena akhirnya saya menyadari penyakit genetik ini turun ke saya. Menurut ahli kesehatan, pemicu diabetes itu ada 2 hal. Genetik dan gaya hidup. Tapi ketika saya mengidapnya sendiri, saya memiliki sudut pandang yang berbeda tentang pemicu penyakit ini. Saya sudah dari kecil takut Kak dengan penyakit ini. Maklum, bapak saya meninggal karena penyakit ini. Bahkan banyak saudara-saudara saya yang meninggal karena penyakit ini. Yang bertahan sampai tua pun juga mengidap penyakit ini. Yang membuat saya takut itu adalah saya takut tidak bisa menjalani lagi hobi saya, yaitu motor. Awal tahun 2022 adalah awal tahun yang mencekam bagi saya, Kak. Diawali dengan penglihatan saya yang menjadi buram. Saya sulit sekali naik motor. Kemudian setiap malam, saya bolak-balik ke kamar mandi, bisa 10 kali. Berat badan saya dari 84 kilo menjadi 70 kilo hanya dalam 1 minggu. Dan yang paling mengerikan, saya melihat WC tempat saya pipis dirubung semut. Di situ saya menyadari akhirnya, saya terkena diabetes. Akhirnya saya konsultasi ke ahli kesehatan. Saya disuruh untuk cek gula darah HbA1c. Karena metode itu lebih valid untuk mengetahui kadar gula darah kita selama 3 bulan. Hasil akhirnya adalah 8,4. Padahal normalnya di bawah 6,5. Fix, saya terkena diabetes. Ahli kesehatan memberi saya obat dan menyarankan saya untuk merubah gaya hidup. Saya menolak obat, Kak. Tapi, untuk merubah gaya hidup, saya bersedia. Meskipun tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah merestorasi motor GL Pro saya. Merubah gaya hidup itu, Kak, berarti merubah gaya hidup saya seumur hidup saya. Penyebab saya terkena diabetes itu, selama 10 tahun terakhir, Kak, saya selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat. Bahasa kerennya junk food. Saya suka sekali makan burger, sosis, pizza, steak. Membayangkannya saat ini aja bikin air liur saya menetes, Kak. Burger plus minuman bersoda. Sosis diberi saus pedas di atasnya. Steak ketika memotongnya. Nikmatnya itu, Kak, saya tidak hanya mengkonsumsi seminggu sekali, bahkan hampir tiap hari. Saya pergi aja, saya beli, saya makan. Dan akhirnya saya harus membayar semuanya saat ini. Tidak hanya diabetes saja, Kak, yang bersarang di tubuh saya. Asam urat, kolesterol, dan hipertensi juga bersarang di tubuh saya. Sebetulnya, Kak, di tahun 2020-an saya sudah diperingatkan tentang penyakit itu. Cuman tidak saya gubris. Di tahun 2020, Kak, saya sering sakit di dada saya sebelah kiri. Saya ketakutan, Kak. Saya kira saya terkena penyakit jantung. Akhirnya saya datang ke ahli kesehatan. Saya disuruh medical check up total. Bahkan disarankan yang spesial. Spesial di sini bukan berarti pakai telur 2 ya, Kak ya. Itu namanya nasi goreng. Hasilnya, asam urat saya tinggi, kolesterol saya tinggi, tensi saya tinggi. Diabetes saya masuk ke masa prediabetes. Waktu itu saya ingat banget, dicek setelah makan 147. Kata susternya, wah ini sudah prediabetes nih, Pak, katanya.
Saya ketawa saja waktu itu. Sedangkan yang saya keluhkan ya, sakit dada di sebelah kiri diakibatkan oleh stres yang tinggi. Stres yang tinggi. Gampang itu mengelolanya. Makan yang banyak aja, makan yang enak aja. Jantung saya baik-baik saja, tapi tubuh saya tidak bugar. Waktu itu saya disuruh treadmill, baru jalan 1 menit, saya sudah ngos-ngosan. Tidak kuat, Kak. Seperti biasa, ahli kesehatan memberi banyak larangan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, harus olahraga, bla 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 bla. Dan waktu itu saya bilang iya aja. Di luar sana, saya tetap makan enak. Bahkan es campur pun, Kak, saya sehari bisa minum 2 kali, Kak. Tinggal ambil motor ke warung yang jual es campur, saya beli aja, minum. Kurang beli lagi. Bahkan ada yang dibawa pulang. Betapa bandelnya saya waktu itu. Asam urat, kolesterol. Asam urat itu di jempol kaki sebelah kanan, Kak. Asal tubuh capek, terkena hawa dingin, AC, bangun tidur, itu kayak ditusuk pisau, Kak. Sampai nggak bisa jalan. Tapi tenang saja, asam urat dan kolesterol ada obatnya. Tinggal minum obat, hilang rasa sakitnya. Karena mengabaikan hal tersebut, akhirnya, Kak, saya terkena diabetes. Dan saya ketakutan setengah mati. Sampai saya terima mau mati aja. Hanya saja, Kak, ketika saya menonton reel di YouTube, Kak, ada yang berkata begini, semua orang pasti mati. Tapi mau mati dengan cara yang bagaimana? Itu akhirnya menjadi bahan pemikiran saya. Saya nggak mau mati seperti bapak saya. Saya nggak mau mati seperti saudara-saudara saya. Saya masih ingin bertualang. Saya masih muda. Maka saya membuat wishlist, Kak. Saya catat apa saja yang akan saya lakukan besok. Yang pertama, saya panjangin rambut saya. Karena dulu dari SMA, saya pengen punya rambut gondrong, tidak pernah tercapai. Yang kedua, saya pengen beli motor baru lagi. Akhirnya saya bisa membeli W175TR. Yang ketiga, Kak, saya pengen touring jauh dengan anak saya. Akhirnya dengan motor W175TR, saya pergi 1000 km bersama anak saya. Yang keempat, Kak, saya ingin merestorasi motor saya, motor GL Pro, dan selesai. Ternyata wishlist saya tercapai semua. Hingga akhirnya sampai detik ini, wishlist saya jadi banyak. Oke, Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, Kak, ya. Dan share video ini ke seluruh jagat raya, supaya saya menjadi terkenal. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sehat, sedih, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.